Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, untuk anak-anakku kelas 11, kita akan membahas tentang teks prosedur. Seperti yang sudah diketahui kan, teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi teks prosedur itu biasanya berisi tentang tahapan atau tata cara kalian ketika ingin melakukan atau membuat sesuatu. Nah, tujuannya apa sih kita membuat teks prosedur itu? Tujuannya yaitu untuk membantu orang lain memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Teks prosedur memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan konjungsi. Seperti yang kalian ketahui, konjungsi itu adalah kata penghubung atau kata hubung. Bisa contohnya seperti dan, kemudian, sedangkan. Kalau misalkan lupa, bisa dibuka lagi catatan kelas 10-nya ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Contohnya seperti buanglah, seperti itu, atau buatlah. Jadi yang mengandung kata perintah itu disebut sebagai kalimat imperatif. Kemudian yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Membuat teks prosedur karena ini sifatnya adalah tata cara atau tahapan, maka dari itu harus ditulis atau disusun secara urut dan detail, harus lengkap dan rinci. Kenapa? Kalau kita membuat teks prosedur nanti tidak membuatnya secara urut dan rinci, orang yang akan mengikuti apa yang kita tulis itu pasti akan bingung dan tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang selanjutnya, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin atau paragraf. Nah, selain menggunakan kalimat ke-1, kedua, pertama, dan seterusnya, itu bisa dituliskan secara poin-poin. Kemudian yang selanjutnya berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin atau paragraf. Nah, khusus untuk teks prosedur itu bisa kalian tulis dengan menggunakan poin-poin atau kalian deskripsikan atau narasikan dengan membuat sebuah paragraf yang padu dan lengkap. Jadi tidak harus paragraf, bisa juga berupa poin-poin. Kemudian yang terakhir, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Maksudnya di sini itu biasanya ditandai dengan angka 1, 2, atau dengan abjad A, B, seperti itu. Atau bisa juga menggunakan kata pertama, kedua, ke-1, kedua, dan seterusnya sampai selesai. Struktur teks prosedur. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan itu berisi tentang manfaat yang dapat dicapai setelah melakukan langkah-langkah yang ingin kalian sampaikan. Dalam hal ini biasanya tujuan itu berisi tentang judul. Contohnya, langkah-langkah membuat SIM, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Nah, pada bagian ini berisi tentang cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu mulai dari tahapan awal sampai tahapan akhir yang dijelaskan secara rinci. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang sendiri di sini sifatnya opsional, jadi boleh ada, boleh tidak. Nah, untuk penegasan ulang itu biasa disebut juga sebagai bagian penutup. Biasanya berisi tentang kesimpulan dari prosedur yang telah dilakukan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur atau kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama itu menggunakan kata kerja imperatif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada bagian ciri-ciri, kata kerja imperatif itu merupakan kata kerja perintah. Biasanya yang namanya kata kerja perintah itu menggunakan partikel. Partikel yang digunakan di sini adalah kan, i, ataupun lah. Contohnya saya punya kata dasar tunjuk. Nah, untuk tunjuk itu bisa kita tambahkan dengan kan, partikel kan, kemudian nanti akan menjadi tunjukkan. Atau misalkan cerita, itu cerita kemudian saya tambahkan partikel kan, itu akan menjadi ceritakan. Atau bisa juga partikel i, contohnya saya punya kata dasar hindar. Nah, ketika kata hindar ini saya tambahkan partikel i, nanti akan menjadi hindari. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sering kali menggunakan kata teknis. Nah, untuk kata teknis sendiri ini maksudnya itu adalah kata-kata yang berkaitan dengan beberapa bidang atau topik yang dibahas. Contohnya ketika kita membahas tentang masalah komunikasi, maka kita akan banyak menggunakan istilah-istilah yang berhubungan dengan komunikasi itu sendiri. Contohnya seperti pewawancara, verbal, bahasa tubuh, ataupun kontak mata. Seperti itu. Kalau misalkan kita mau membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, pasti kita juga akan menggunakan kata teknis yang berhubungan juga dengan dunia kesehatan itu sendiri. Lalu yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi. Nah, untuk konjungsi yang digunakan itu biasanya yang paling banyak itu adalah penambahan. Contohnya seperti dan, kemudian, selanjutnya, seperti itu. Lalu selanjutnya banyak menggunakan pernyataan persuasif. Untuk arti dari persuasif itu sendiri adalah mengajak, membujuk, ataupun mempengaruhi. Kemudian yang terakhir itu biasanya banyak menggunakan kata deskripsi alat. Nah, untuk menggunakan deskripsi alat itu biasanya disesuaikan dengan langkah-langkah yang ingin kita buat itu seperti apa. Contohnya kalau kita mau membuat prosedur yang berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, maka kita seharusnya memberikan gambaran secara rinci tentang benda atau alat yang ingin dipakai, termasuk dengan jumlah, ukuran, dan warna. Contohnya seperti kita ingin membuat teks prosedur tentang tata cara membuat nasi goreng. Kita harus menjelaskan tentang alat dan bahan yang harus digunakan, berapa banyak, dan berapa juga jumlahnya secara jelas. Oke, demikian adalah penjelasan tentang materi teks prosedur. Apakah sudah cukup paham? Nah, kalau misalkan belum, bisa meninggalkan jejak pertanyaan pada kolom komentar atau langsung tanya kepada saya melalui WhatsApp. Sekian dan terima kasih telah memperhatikan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.